Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulil Absar Abdallah, kelas 2D NIM terakhir 159. Sini saya akan mengerjakan UAS video tafsir Tarbawi. Soal yang pertama yaitu bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas tafsir Tarbawi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam murid. Tafsir Tarbawi ini yaitu metode memahami Al-Quran yang dilihat atau didekati dari sisi pendidikan dengan lebih memperhatikan gaya pendidikan atau kualitas analisisnya. Sebagaimana dipelajari di Al-Quran, memiliki cakupan yang lengkap termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Secara umum, efektivitas tafsir Tarbawi dapat dilihat dari 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dari sisi efektif ini, tafsir Tarbawi dikatakan berhasil apabila mampu menumbuhkan sikap positif dan nilai-nilai spiritual dalam diri murid, seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, kasih sayang, dan semangat berbuat baik. Misalnya pada surah Asy-Syura ayat 16 dapat memperkuat nilai-nilai akhlak dalam kehidupan murid sehari-hari, seperti pentingnya menerima ajaran dengan baik dan tidak membantah akan sesuatu yang telah jelas kebenarannya. Sedangkan untuk evaluasi efektivitasnya, kita dapat menggunakan berbagai metode seperti evaluasi berbasis proyek, refleksi digital, diskusi kelompok, penilaian berbasis proyek, atau portofolio yang menggambarkan keterlibatan aktif murid dalam mengamalkan nilai-nilai Islam, serta kuis-kuis dadakan yang diadakan dalam pertemuan-pertemuan tertentu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi yang dijelaskan. Selanjutnya yang kedua yaitu apakah tantangan dan peluang dalam menggunakan teknologi digital dalam tafsir Tarbawi dan bagaimana Anda mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Jawabannya itu penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran tafsir Tarbawi sebenarnya membawa sisi baik dan adapun tantangan besar, yaitu dari sisi peluang dulu. Dari sisi peluang, teknologi digital sangat membantu untuk lebih mudah mengakses berbagai sumber tafsir, baik itu video ceramah, artikel, bahkan aplikasi Al-Quran yang sudah dilengkapi tafsir dari berbagai ulama. Ini membuat belajar tafsir tidak terbatas dari buku dan teks saja di kelas, tapi dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, teknologi juga membuat pembelajaran lebih menarik. Misalnya kita bisa menonton video penjelasan ayat yang disertai ilustrasi atau animasi yang membuat kita lebih paham maknanya. Kemudian peluang itu kita ekspresikan pemahaman dengan cara yang lebih kreatif. Misalnya membuat konten, video pendek, edukasi, dan lain-lain. Tentu saja bukan hanya manfaatnya saja, tapi juga ada tantangan di balik itu semua, yaitu banyaknya informasi di internet yang kadang tidak jelas sumbernya. Kalau tidak hati-hati bisa saja belajar dari tafsir tersebut kurang jelas atau malah menyesatkan. Selain itu, belajar dengan gadget godaannya juga besar, jadi susahnya mengontrol waktu dan cenderung kecanduan. Soal yang ketiga yaitu jelaskan maksud dari kitab tafsir Al-Maraghi yang ditafsirkan dalam surah Ali Imran ayat 164. Yaitu ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan karunia besar kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad kepada mereka. Ini adalah nikmat yang sangat agung karena Nabi tidak hanya membawa wahyu dari Allah, tapi juga mengajarkan, membimbing, dan mendidik seluruh umat manusia. Menurut tafsir Al-Maraghi, saat Allah berfirman pada Nabi Muhammad mengajarkan kitab dan hikmah, itu mengandung makna penting. Mengajarkan kitab maksudnya mengajarkan hukum-hukum Islam yang tampak secara lahir, seperti tata cara sholat, puasa, zakat, hal-hal yang halal haram, dan aturan hidup lainnya. Ini adalah hal yang dipelajari dalam diamalkan secara langsung.
Sementara mengajarkan hikmahnya maksudnya adalah mengajarkan makna yang lebih dalam dari ajaran Islam, seperti tujuan dibalik suatu hukum dan alasannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.